Kalau bicara saham batubara, dua nama yang langsung disebut orang Indonesia pasti PT BA dan ADRO. Tapi pertanyaannya yang paling sering, mana yang lebih layak dibeli sekarang? Di video ini kita akan bedah dua saham batubara besar itu pakai template Kotakasu, simple, jujur, dan langsung bisa dipakai. Oh ya, kalau kamu ingin memiliki modul belajar ebook sistem trading Kotakasu, kamu bisa pesan di link deskripsi. Selamat datang di Kotakasu, ini sekolah saham season kedua. Di season ini kita praktek bedah saham real case setiap minggu. Dan hari ini kita bandingkan dua raksasa batubara Indonesia, PT BA versus ADRO. Oke, kita mulai dari round pertama. Bisnisnya apa sih? PT BA atau PT Bukit Asam Tbk adalah BUMN batubara yang fokus pada produksi batubara energi dan termal. Produksinya cukup besar dan jaringan infrastrukturnya luas. Ciri khasnya adalah produksi yang stabil, fokus untuk kebutuhan listrik dan energi, serta melayani pasar ekspor dan domestik. Sekarang, ADRO atau Adaro Energi Indonesia Tbk. ADRO ini raksasa batubara swasta yang punya banyak unit bisnis, mulai dari tambang, logistik, kapal, sampai pembangkit listrik atau power plant. Ciri utamanya adalah diversifikasi bisnis yang kuat, punya banyak anak usaha di bidang logistik, dan segmentasi pasarnya sangat luas. Jadi, kesimpulan round 1, PT BA itu fokus di bisnis inti batubara. Sedangkan ADRO adalah batubara ditambah logistik dan divisi energi lainnya. Lanjut ke round 2, kita lihat laba dan cash flow-nya. Untuk PT BA, labanya cenderung stabil dalam siklus komoditas. Cash flow operasionalnya sangat kuat, terutama saat harga batubara tinggi. Sebagai BUMN, PT BA punya kelebihan seperti akses ke insentif pemerintah dan basis biaya operasional yang efisien. Bagaimana dengan ADRO? Labanya cenderung naik lebih cepat di fase ekspansi karena adanya diversifikasi. Cash flow-nya datang dari berbagai lini bisnis. Diversifikasi ini membuat ADRO lebih fleksibel dan bisa tetap sehat, bahkan saat harga batubara turun. Kesimpulan round 2, PT BA stabil di bisnis intinya, sedangkan ADRO punya mesin pertumbuhan tambahan dari diversifikasi. Sekarang round 3, kita bahas utang dan kesehatan balance sheet. Utang itu bisa jadi musuh, tapi bisa juga jadi alat untuk ekspansi. PT BA biasanya punya debt-to-equity ratio atau DER yang moderat, struktur utangnya tergolong aman. Sementara itu, DER ADRO sedikit lebih tinggi tapi masih dalam level yang aman dan terkelola dengan baik, karena mereka punya unit bisnis lain yang menghasilkan cash flow. Kesimpulan round 3, PT BA lebih konservatif dalam hal utang, sedangkan ADRO sedikit lebih agresif tapi keuangannya tetap sehat. Masuk ke round 4, bagian yang paling penting, valuasi dan metrik. Untuk PT BA, price to earnings ratio atau PER-nya seringkali lebih murah dibanding ADRO. Price to book value atau PBV-nya juga cenderung konservatif, jadi ada potensi value jika harga batubara terkoreksi. Di sisi lain, PER ADRO biasanya sedikit lebih tinggi, dan PBV-nya bisa lebih premium karena investor menghargai diversifikasi bisnisnya. Investor tipe growth seringkali lebih suka ADRO. Jadi, kesimpulan round 4, PT BA kemungkinan adalah sebuah value play, sementara ADRO punya valuasi yang lebih mencerminkan growth atau premium. Round 5, risiko utama masing-masing saham. Risiko PT BA adalah sangat sensitif terhadap harga batubara. Jika harga batubara dunia anjlok, kinerjanya bisa langsung terpengaruh. Selain itu, ada risiko volume produksi yang stagnan dan ketergantungan pada pasar ekspor. Risiko ADRO, di sisi lain, adalah biaya diversifikasi yang lebih tinggi. Ada juga fluktuasi permintaan di segmen energi lainnya, serta sensitivitas margin di bisnis non-core mereka. Kesimpulan round 5, PT BA gampang terpengaruh harga komoditas, sementara ADRO lebih fleksibel tapi tetap tidak bebas risiko. Sekarang, final verdict-nya. Siapa yang cocok dengan PT BA? Biasanya adalah value investor, investor yang nyaman dengan harga batubara yang naik turun, dan cocok untuk portofolio defensif di sektor batubara. Lalu, siapa yang cocok dengan ADRO? Biasanya adalah growth investor, investor yang percaya diversifikasi bisa menstabilkan return, dan mereka yang nyaman dengan risiko yang sedikit lebih tinggi. Kesimpulan inti dari Kotakasu, PT BA itu lebih ke arah konservatif dan value,
sedangkan ADRO adalah tentang diversifikasi dan potensi growth. Kalau kamu mau yang lebih aman dan cenderung value, PTBA itu pilihan bagus. Kalau kamu mau cerita growth dari batubara plus diversifikasi, ADRO punya daya tariknya sendiri. Sebagai rekap singkat, PTBA itu fokus batubara dan mungkin undervalued. ADRO itu batubara ditambah logistik dan faktor growth. Nah, kalau kamu pegang PTBA atau ADRO, coba tulis di kolom komentar, tim PTBA atau tim ADRO. Kalau kamu mau kita bedah saham consumer berikutnya, tulis juga INDF vs ICBP. Salam cuan waras dari Kota Kasu.